Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Hari yang ke-10 dari Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah ya, mulai nanti malam kita sudah memasuki 10 yang kedua dari Ramadan 1446 Hijriah. Semoga 10 hari kemarin, 10 hari sampai hari ini ya, berarti itu ya pemanasan gitu ya, sampai nanti ujungnya sampai nanti mendekati Idul Fitri seperti itu. Semoga kita oleh Allah dijadikan tetap semangat mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah dan juga amal soleh yang lainnya, dan semoga teman-teman dan kita semuanya ya, saya dan juga teman-teman semuanya oleh Allah dijadikan bisa mengatur waktu, mengenik-ngenik waktu kayak gitu ya, sehingga kita tidak terlalaikan kayak gitu, bahwasanya Ramadan adalah bulan spesial yang di situ kita harus manfaatkan untuk banyak-banyak mengumpulkan amal soleh seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan kisah hari ini ya. Untuk kisah hari ini itu kita akan ngambil kisah orang soleh yang terkena tipu daya setan. Ini saya ambil judul beda lagi. Jadi kalau di bukunya Najwa Husain Abdul Aziz itu judulnya orang yang tunduk terhadap setan akan tersesat dan celaka kayak gitu ya. Jadi saya lebih ambil judul itu lebih suka ke kisahnya gitu. Kalau beliau itu saya intip sepertinya lebih memilih judul hikmah kayak gitu ya. Hikmah di balik kisah itu apa kayak gitu, terus kemudian itu menjadi judul. Kalau saya intip itu begitu kayak gitu ya. Jadi hari ini kita ambil kisahnya orang soleh yang terkena tipu daya setan. Bagaimana ini kisahnya? Kok bisa kayak gitu ya, orang soleh terkena tipu daya setan kayak gitu ya. Simak baik-baik kisahnya teman-teman. Kisah orang soleh yang terkena tipu daya setan. Nah, dalam kisah ini nanti ya saya lebar-lebarkan gitu ya. Maksudnya itu gak paten seperti yang tertulis dalam bukunya Najwa Husain Abdul Aziz kayak gitu ya. Jadi saya kembangkan sedikit-sedikit kayak gitu. Baik, dan diceritakan ya bahwasannya dahulu itu ada sebagian manusia yang menyembah pohon kayak gitu ya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta kayak gini bisa jadi sampai sekarang ada ya. Jadi mungkin yang disembah bukan pohon, tapi yang disembah bisa jadi harta gitu ya. Maksudnya jadi hambanya harta, hambanya uang, budaknya uang kayak gitu ya. Jadi nggak disadari itu mungkin ya. Jadi kalau menyembah pohon itu selain pohon pun ada ya. Dulu di Al-Quran itu ada agama Majusi ya, itu menyembah api kayak gitu ya. Itu ada juga di Indonesia ini apa namanya, animisme, dinamisme itu kan meyakini benda-benda termasuk pohon kayak gitu ya, memiliki kekuatan gaib yang kemudian di situ nanti disembah dan sebagainya. Atau mungkin sekarang masih ada yang kutuk-kutuk kayak gitu ya, pada pohon besar kayak gitu. Nah, ini bagian dari sini ya. Sekarang kayak gitu. Dulu pun ada, sekarang ada. Dulu orang Quraisy itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat. Nabi Ibrahim, masanya Nabi Ibrahim juga begitu kan, juga menyembah patung kayak gitu ya, umatnya itu ya. Jadi itu ya kesalahan ya, belum menemukan Tuhan yang benar kayak gitu ya.
Dan makanya diutus Rasul Nabi itu kan untuk menunjukkan siapa sih sebenarnya Al-Khaliq, Rob yang harus disembah itu kayak gitu. Nah, lanjut ke ceritanya kayak gitu ya. Nah, melihat perbuatan mereka yang menyembah pohon tadi itu, ada seorang sulih yang itu merasa marah kayak gitu dan sangat tersiksa kayak gitu melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu menyembah pohon tadi itu. Nah, kira-kira kalau kita gimana teman-teman? Kalau misalkan ada yang menyembah berhala, pohon, patung gitu, marahkah kita kayak gitu, ataukah kita cuek aja, ataukah kita ya urusannya dia lah, biarin kayak gitu, itu ataukah seperti itu kayak gitu ya. Kita harus ingat teman-teman bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya itu telah bersabda, kalau kita itu melihat kemungkaran kayak gitu ya, maka ubahlah dengan tanganmu kayak gitu. Misalkan tangan itu maksudnya kekuatan apa yang kita miliki, kekuasaan apa. Kalau itu yang dilakukan oleh seorang anak, di situ ada seorang ayah, maka ayah itu memiliki kekuatan untuk kemudian mengingatkan, menegur. Kalau misalkan itu dilakukan oleh seorang warga yang itu memiliki kepala desa, maka kepala desa itu memiliki kekuatan untuk kemudian menyegah kemungkaran itu. Kalau misalkan di tingkat provinsi kayak gitu ya, atau tingkat kabupaten dulu, malah bupati memiliki kekuatan untuk menyegah kemungkaran ya. Terus kemudian gubernur memiliki kekuatan untuk mengubah kemungkaran, apalagi presiden memiliki kekuatan yang luar biasa ya kayak gitu untuk kemudian bisa menyegah perbuatan mungkar kayak gitu. Atau kemudian jika mengajak kepada yang ma'ruf juga cakupannya itu seluruh wilayah kekuasaan negaranya kayak gitu. Jadi sangat luar biasa pahala yang bisa diraih oleh para penguasa itu ketika dia bisa membuat kebijakan yang di situ kebijakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu mengalir jadi jariah bagi dia kayak gitu ya. Jadi untuk para pemimpin, manfaatkan nih posisinya kayak gitu ya untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, lanjut ke ceritanya ya. Jadi laki-laki soleh tadi itu dia dalam hatinya berkata, demi Allah ya, yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku akan tebas pohon ini agar orang-orang yang menyembah dan bersujud di hadapannya mengetahui bahwa pohon ini tidak bisa mencegah bahaya bagi dirinya sendiri. Juga agar mereka mengetahui bahwa yang harus benar-benar disembah adalah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa kayak gitu. Nah, ini batinnya si orang soleh tadi itu begitu kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba kayak gitu ya. Ketika orang soleh ini tengah marah kayak gitu, muncul kayak gitu ya di hadapannya itu setan yang menyamar menjadi manusia. Ya, ini setan beneran kemudian menyamar jadi manusia kayak gitu ya. Bukan manusia yang kemudian mengikuti sifat-sifatnya setan kayak gitu ya. Kenapa? Karena setan itu ada dari kalangan jin, ada kalangan dari manusia kayak gitu ya. Jadi manusia yang berperilaku seperti setan berarti dia menjadi tentaranya setan kayak gitu ya. Dalam Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas itu kan kita disuruh berlindung kepada Allah kayak gitu, berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan dari kalangan jin dan juga kalangan nas, manusia kayak gitu ya, bisikan-bisikan jahat kayak gitu. Nah, teman-teman, setan ini bertanya kepada si orang soleh tadi ini. Ini posisinya si orang soleh nggak tahu kalau itu adalah setan yang menyamar jadi manusia kayak itu. Si setan ini berkata, apa yang akan kamu lakukan kayak gitu. Nah, orang soleh itu menjawab, aku ingin menebas pohon yang telah menjadi sembahan manusia ini, karena yang patut disembah hanyalah Allah Sang Pencipta. Nah, mendengar perkataan orang soleh tersebut, si setan yang menyamar jadi manusia tadi itu bertanya lagi, ngapain kamu mau melakukan hal itu kayak gitu? Padahal kamu kan tidak dirugikan sama sekali. Bukankah sudah cukup bagimu bahwa kamu menyembah Tuhanmu kayak gitu ya? Itu bujukan setan kayak gitu, tipu daya setan kayak gitu ya. Merayu si orang soleh tadi itu untuk kemudian tidak menebas pohon tadi itu. Jadi kalau ada manusia kayak gitu ya, kemudian
bisik-bisikin kita untuk kemudian gagalin niatan kita untuk melakukan kebaikan. Tentaranya setan gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau kita punya niatan baik, mau melakukan kebaikan, terus kemudian ada bisikan-bisikan kayak gitu ya, omongan-omongan yang supaya mencegah supaya tidak lagi jadi melakukan kebaikan, berarti itu tentaranya setan kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi kayak gitu. Kemudian laki-laki soleh ini menjawab, aku akan tebas pohon ini karena manusia menyembah dan sujud di hadapannya, kayak gitu. Nih setan mikir, kok tetap pengen menebang pohon ya, padahal sudah diajak mikir kan tadi orang soleh, kamu kan tidak dirugikan, ngapain kamu menebang pohon itu, kayak gitu. Enaknya kalau modal orang sekarang itu cueklah kayak gitu, kan itu urusan dia, dosa-dosa ditanggung dia sendiri kayak gitu ya. Itu kalau kita pakai bahasa kita kayak gitu ya. Terus kemudian si setan ini meningkatin nih tipu dayanya. Tadi kan cuma diajak mikir aja si orang soleh ini, ditingkatin tipu dayanya. Dengan apa itu? Dengan apa teman-teman? Ya. Si setan itu berkata kepada si orang soleh, kalau begitu jangan kamu tebas pohon ini, sebagai balasannya aku akan beri kamu setiap hari uang sebanyak 2 dinar. Nah ini gimana ini? Kalau sudah ketemu uang gimana kira-kira teman-teman kalau mau melakukan kebaikan, terus kemudian dibujuk orang lain kayak gitu ya, dengan ditawarin uang, dengan ditawarin jabatan, dengan ditawarin hal-hal yang itu bersifat duniawi, kira-kira terperdaya juga atau enggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman 2 dinar itu banyak loh ya. 2 dinar itu kalau saya baca kitab fikih ya, para ulama itu menyebut 1 dinar itu 4,25 gram emas kayak itu. Itu kalau misalkan 1 gramnya emas sekarang berapa? Sekitar 1 juta. Berarti 1 juta kali 4,25 itu sekitar 4.250.000 per hari. Nah, siapa yang enggak kepincut? Nah, ini jadi gitu setan itu ya. Kalau nggodain dengan cara yang agak rendahan, enggak ngefek, ditingkatin kayak gitu. Tingkatannya itu lebih lagi kayak gitu. Ya ini si orang soleh ini dari hanya diajak mikir sedikit, tetap enggak mau. Akhirnya ditingkatin dengan harta kayak gitu ya. Dan memang harta itu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 itu dijadikan indah di mata manusia itu kayak itu. Salah satunya terhadap emas perak, berarti termasuk juga di situ adalah uang kayak gitu ya. Nah, gimana kemudian si orang soleh tadi tuh mendengar tawaran si setan, orang soleh ini berkata, bagaimana caraku mengambil uang 2 dinar darimu itu. Nah ini mulai ini ya, setan ini mulai senyum-senyum ini dengar jawaban ini kayak gitu ya. Karena si orang soleh tertarik kayak gitu dengan tawaran uang 2 dinar setiap hari kayak gitu. Kemudian si setan menjawab, setiap hari kamu akan dapati uang tersebut di bawah bantalmu. Nah enak ya, di bawah bantal gitu loh, uangnya sudah disiapin di bawah bantal gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan ya kita agak sedikit konsentrasi gitu ya, gimana ya setiap hari tiba-tiba ada uang 2 dinar di bawah bantal. Itu kan kalau misalkan kita agak mau mikir sedikit tuh, terus gimana kamu menaruhnya di bawah bantal kayak gitu? Kamu kan harus ketuk pintuku, harus kemudian bertamu ke rumahku, ngapain nggak diberikan langsung, kenapa bisa di bawah bantal gitu? Itu seandainya mau mikir gitu kan berarti ada suatu hal yang gaib kayak gitu, kok bisa tiba-tiba di bawah bantal gitu ya. Kalau misalkan si orang soleh ini mau mikir sedikit berarti kan aneh, ajaib gitu loh, kok bisa naruh uang di bawah bantal kayak gitu. Maksudnya itu berarti kan orang yang di hadapanku ini berarti manusia apakah bukan, kan harusnya bisa berpikir sampai segitu ya. Tapi ya namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa kayak gitu, tempatnya terlena. Si orang soleh ini terlena teman-teman ya.
Apa kemudian terjadi? Setelah mendengar jawaban si setan, laki-laki tadi itu, yang laki-laki soleh tadi itu kembali ke rumahnya, nggak jadi nebang pohon kayak gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak menemui ujian yang dimana kita itu nggak mampu untuk kemudian mempertahankan iman kita kayak gitu ya. Ya Allah, akhirnya sih laki-laki soleh tadi itu pulang nggak jadi menebang pohonnya. Dia menunggu hadirnya 2 dinar di bawah bantal setiap hari. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Akhirnya sehari dia temukan 2 dinar di bawah pohonnya. 2 hari dia temukan 2 dinar di bawah bantalnya, kok di bawah pohonnya. Maaf salah ngomong ya. Terus kemudian sampailah suatu pagi, dia bangun pagi hari dan seperti biasanya dia ingin ngecek 2 dinar di bawah bantal. Nah, kok nggak ada hari ini uang 2 dinarnya kayak gitu. Nah, gregetan dia tuh. Kenapa nggak ada hari ini uang 2 dinar itu kayak itu. Si orang nggak jadi orang soleh ya jadinya. Si laki-laki tadi itu kemudian marah kayak gitu. Kenapa uang 2 dinarnya nggak ada kayak gitu. Dia itu langsung pergi ke tempat pohon tadi itu mau menebas pohonnya kayak gitu. Dia datang ke tempat pohon tadi itu dengan datang pada waktu yang pertama kali ke pohon itu sudah beda. Tadi itu kalau yang awal-awal itu beda, awal-awal tadi itu benar-benar niatannya ingin menebang pohon itu untuk kemudian menghilangkan kesyirikan ya. Syirik itu ini teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab dia itu dari kata syarika, asroka dan asroka, yasroku, musyrik kayak gitu. Itu orangnya itu namanya musyrik gitu ya, melakukan kesyirikan kayak gitu. Awalnya ingin menghentikan perbuatan syirik tadi itu, menghentikan orang-orang menyembah pohon. Nah, yang kedua ini dia datang dengan rasa marahnya karena tidak ada uang 2 dinar di bawah bantal. Jadi sudah beda niatannya, sudah beda alasan marahnya itu sudah beda kayak gitu loh. Jadi bedanya ini tadi membawa efek loh teman-teman. Ya, simak kisah berikutnya. Nah, kemudian ketika si orang laki-laki tadi itu ingin menebas pohon tadi itu dengan marah karena landasan tidak ada uang 2 dinar kayak gitu ya. Setan itu datang lagi, yang menyamar manusia tadi datang lagi menemui dia kayak gitu. Kemudian dia berkata, si setannya berkata, "Wahai manusia, apa yang akan kamu lakukan?" kayak gitu. Wah, udah beda ya bahasanya. Terus kemudian si laki-laki itu menjawab, "Aku akan menebas pohon yang menjadi sembahan manusia ini." Setan jawab langsung ini, "Kamu bohong, kamu tidak akan menebasnya." Kayak gitu. Kenapa? Karena setan sudah tahu si laki-laki ini tadi itu datang dengan alasan apa, itu setan sudah tahu kayak gitu ya. Si laki-laki ini belum menyadari kalau di depannya itu sebenarnya setan yang menyamar manusia kayak itu. Si laki-laki ini siap-siap nih untuk menebas pohon tadi itu. Ya, akan tetapi setan ini menahannya dengan kuat ya, sampai hampir si laki-laki ini tercekik ya, tapi tidak sampai mati kayak gitu. Setelah itu setan itu bertanya kepada laki-laki tadi itu, "Hei," enaknya nggak ngomong gitu ya, "Hei kamu laki-laki, tahukah kamu aku ini siapa?" kayak gitu. Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak tahu," kayak gitu. Kemudian setan itu memberitahu dia, "Aku adalah iblis." Pasti si laki-laki setelah ini sangat menyesal ketika telah mendengar bahwasannya si laki-laki yang menyamar, yang menghadang dia tadi itu adalah iblis ya itu. Tahu teman-teman iblis itu apa? Ya, kalau saya baca-baca di tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kalau pendapatnya Ibnu Abbas, itu iblis itu dulu ya, sebelum dia melakukan kemaksiatan terbesar dia, yaitu melawan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam kayak gitu ya. Dia itu taat
seperti para malaikat seperti itu. Jadi dikatakan di situ menurut pendapatnya Ibnu Abbas, bahkan dikatakan itu iblis itu kalangan malaikat gitu. Maksudnya sama-sama taat kayak gitu ya. Dan itu disebut dengan Azazil kayak gitu. Yaitu kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi kalau menurut pendapatnya Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir itu berbeda. Kalau menurut beliau tidak ada iblis dari kalangan malaikat, itu nggak ada ya, iblis itu ya kalangan jin kayak gitu. Entah di antara perbedaan itu, yang jelas iblis itu melakukan kemaksiatan terbesar dia, yaitu ketika melawan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah itu nanti teman-teman bisa buka dalam kisahnya dalam Al-Quran, mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 34 kayak itu. Terus kemudian nanti dalam Quran surah Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai ayat 18 itu kisah tentang setan iblis itu ya. Jadi di situ. Jadi iblis ya sampai setelah peristiwa itu kan dikutuk oleh Allah kayak gitu ya. Dia berjanji memang untuk mengganggu manusia kayak itu sampai nanti ya sampai trompet kiamat berdengung kayak gitu ya. Jadi itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini ternyata iblis kayak itu. Si laki-laki soleh ini yang langsung hai kayak gitu ya. Maksudnya tuh ya Allah, aku tertipu kayak gitu ya. Kalau seandainya dia kalau kita bahasakan kayak gitu ya. Setelah itu setan berkata kepada si laki-laki tadi itu, dulu kamu pernah datang ke sini untuk menebas pohon ini sambil marah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah aku tidak mampu mencegahmu kecuali setelah aku imingi dirimu dengan uang. Ketika kamu tergiur dengan uang dinar yang aku berikan, maka kamu urungkan niatmu untuk menebas pohon sembahan ini. Sekarang kamu telah menjadi orang yang tersesat. Kamu datang ke sini untuk menebas pohon ini dengan marah karena kamu tidak lagi mendapatkan uang. Itu berarti aku telah berhasil menundukkan dirimu. Tertawalah setan. Hahaha kayak gitu ya. Dan sedihlah si laki-laki tadi karena telah tertipu, terperdaya oleh setan sehingga dia gagal melakukan kebaikan, gagal melakukan amal soleh kayak gitu. Nah demikianlah kisahnya si orang soleh yang tertipu, yang terkena tipu daya setan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan. Nah lantas teman-teman, kebaikan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini kayak gitu? Di antara hal yang bisa kita petik dari kisah ini, yang pertama teman-teman ya, satu ya, tadi kan berkisah terkait dengan fakta melihat kemungkaran. Maka sebenarnya perintah mencegah kemungkaran itu tugasnya semua. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia itu berkewajiban untuk mencegahnya kayak gitu. Kalau tadi itu dengan tangan, dengan kekuasaan nggak mampu, fa'ilam yastati fabilisani, yang kedua itu jika tidak mampu dengan lisan kayak gitu, diingatkan dengan lisan kayak gitu. Misalkan kita tahu tetangga kita itu melakukan kesyirikan kayak gitu, kita ingatkan dengan lisan kayak gitu ya. Jadi tugas kita cuma mengingatkan kayak gitu. Kalau dia berhenti ya alhamdulillah, kalau dia terus melakukan kesyirikan ya kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk amal nahi mungkar, untuk mencegah kemungkaran dan juga amal ma'ruf kayak gitu. Terus kemudian kalau tidak mampu gimana? Fabi kolbi, dengan hati. Artinya apa? Mengingkari kemaksiatan itu. Artinya hati kita nggak ridho dengan aktivitas kemaksiatan tadi itu, kesyirikan tadi itu kayak gitu. Dan itu selemah-lemah iman kayak gitu ya. Nah jadi itu teman-teman, jangan sampai kemudian kita seperti orang-orang yang berpaham sekuler ya atau liberal kayak gitu, yang di situ urusanmu kayak gitu ya, individualis kayak gitu loh. Artinya dia ya nggak mau tahu lah, cuek lah kayak gitu. Itu artinya kalau cuma cuek aja itu berarti dalam hati ada keridhaan, bahaya itu. Nggak ada
pengingkaran terhadap kemaksiatan itu ya. Jadi nggak boleh selemah-lemah iman kita apa, ngingkari, hatiku ngingkari, nggak ridho, nggak setuju dengan kemaksiatan itu selemah-lemahnya iman kayak gitu. Terus kemudian yang kedua apa, yang kedua dari pelajaran kita petik dari situ apa, ikhlas kayak gitu ya. Jadi mencegah kemungkaran tadi itu harus karena Allah, karena melaksanakan perintahnya Allah kayak gitu. Biar kemudian diterima oleh Allah aktivitas nahi mungkarnya tadi itu kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya apa? Berikutnya yang bisa kebaikan yang bisa kita petik apa? Bahwasanya setiap ketika kita itu mau melakukan kebaikan pasti ada ujiannya ya. Ujiannya itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari kalangan setan, bisa jadi datanya dari manusia yang lainnya kayak gitu. Jadi kita sudah pagi-pagi kita niatan aku hari ini misalkan mau baca Quran kayak gitu. Terus kemudian halangan dari kita sendiri apa? Aduh males enakan tidur kayak gitu. Nah halangan sendiri, atau kemudian datanya dari setan, dibujukin, walah ngaji untuk apa, baca Quran, mendingan kamu main game atau kemudian kamu dolan-dolan atau apalah kayak gitu, yang ya teman-teman tahu sendiri lagi pada ujian yang lainnya. Atau kemudian bisikan-bisikan yang lain, sok-sok apalah kamu baca-baca Quran, biasanya nggak baca Quran atau apa itu. Atau kemudian dari manusia yang lainnya, yaitu kamu sok alim, sok suci, sok khusyuk, baca-baca Quran. Nah itu gangguan-gangguan seperti itu ya. Nah teman-teman, terkait dengan hal ini, terkait dengan setan, itu ada ayat khusus yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Sebentar ya, saya bagikan slide-nya. Nah, itu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima akhwaitani la'aq'udanna lahum syiratal mustaqim. Ya. Di situ artinya iblis itu menjawab. Jadi ini mulai dari ayat 11 sampai 18 nanti itu berisi percakapan kisahnya iblis kayak gitu ya, dan juga percakapannya dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Di situ ayat 16 itu iblis itu menjawab, ini dia berkata, iblis itu menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, itu sudah janjinya si iblis kayak gitu ya. Jadi iblis itu sudah sumpah, ini aku akan menyesatkan kayak gitu, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu sudah sumpahnya iblis sampai nanti hari kiamat kayak gitu. Terus kemudian apa berikutnya? Iblis itu berkata, summalah atiyannahum, kemudian benar-benar ya aku akan mendatangi mereka kayak gitu. Iblis itu tadi itu ya, dan kawan-kawannya, mimbaini aidihim, dari depan mereka, maksudnya dari depan merekanya itu kita, teman-teman, kita itu loh, termasuk kita ini maksudnya itu ya, seluruh kaum muslimin ini, yaitu akan didatangi oleh para setan dan iblis itu dari depan kita, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, dan dari belakang kita ini setan akan mengganggu, wa an aimanihim, dan dari kanan, sisi kanan kita, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri kita. Jadi itu sudah sumpahnya setan akan mengganggu dari kanan, kiri, depan, belakang, atas juga ya, cuma nggak di sini nggak disebutkan dari atas di kepala. Jadi itu ya, dari semua sisi lah kayak gitu ya. Kemudian walatajidu aktsarohum
wala tajidu aktsarohum syakirin, ya, dan tidaklah tajidu engkau dapati, engkau temukan aktsarohum kebanyakan dari mereka itu syakirin, bersyukur, kayak itu ya. Jadi setan itu nggak suka loh kalau ada hambanya Allah yang bersyukur itu. Jadi setan itu kan dia takabur ya, karena diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah, makanya dia nggak mau sujud. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-A'raf ayat 12 kayak gitu. Alasannya setan nggak mau sujud itu dia takabur, dia sombong kayak gitu. Makanya setan itu benci sekali dengan orang yang mau bersyukur kayak itu. Jadi teman-teman kalau mau sedikit menghilangkan setan, banyak-banyak sujud dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu apa itu, nanti setan tuh marah itu ya, nggak suka kayak itu ya. Kan orang-orang yang bersyukur kayak gitu ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-teman ya, jadi itu sudah sumpahnya setan untuk menggagalkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia kayak gitu. Jadi ya karena setan itu nggak mewujud ya, maksudnya itu nggak bisa kita lihat kayak gitu, tapi bener ada godaannya. Bahkan ada yang benar-benar bisa mendengar kayak gitu ya, manusia-manusia yang menjadikan setan sebagai temannya. Masya Allah ya, berat sekali. Ujian berat itu adalah ketika ya salah satunya melawan setan, apalagi Masya Allah ya, saya nggak bisa cerita kayak gitu ya, nanti di akhirat ya biar cerita aja kalau Allah izinkan untuk bercerita kayak gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi setiap kita melakukan kebaikan pasti setan itu berusaha mengganggu, menghalanginya, karena dia udah sumpah itu loh ya. Ini setan yang ada di dekatku, setan jahat kan lagi dibelenggu ya kalau di bulan Ramadan, itu kesulitan dia untuk mengganggu. Kalau masih ada juga yang bermaksiat di bulan Ramadan ini ya berarti nafsunya masih kuat kayak itu untuk melakukan kemaksiatan kayak gitu ya. Sisa-sisa pembelajaran yang diajarkan oleh setan di waktu di luar Ramadan belum hilang semuanya, sehingga masih bekas terus di bulan Ramadan, sehingga terus melakukan aktivitas kesirikan, aktivitas maksiat kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita oleh Allah dilindungi dari hal yang demikian dan mudah menerima kebenaran dan meninggalkan kemaksiatan kalau memang itu dikatakan oleh Allah sebagai suatu kemaksiatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu insya Allah teman-teman ya, apa yang kita bahas hari ini dan kebaikan yang bisa kita petik dari kisah orang soleh yang terkena tipu daya setan. Yang pasti setan itu adalah musuh yang nyata kayak gitu ya, dan itu sudah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman bisa nanti mengeceknya sendiri berapa kali Allah menyebutkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu seperti itu. Maka janganlah kita ambil sebagai teman kayak gitu. Nah demikian, semoga apa yang kita bahas hari ini terkait dengan kisah hari ini benar-benar memberikan inspirasi kebaikan bagi kita untuk melawan setan kayak gitu ya, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dan kita mohon kepada Allah rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa selamat dari tipu daya setan kayak gitu. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.